Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara yang terkasih, tidak seorang pun dari kita ingin menjadi gagal dan terpuruk, melainkan menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses dalam segala hal. Mungkinkah itu? Sangat mungkin, saudara. Karena hidup yang berhasil dan hidup yang diberkati adalah rancangan Tuhan bagi anak-anak-Nya. Memang untuk berhasil tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terkadang kita harus menghadapi banyak sekali ujian, cabaran atau tantangan, dan harga yang harus dibayar. Banyak contoh tokoh besar dalam Alkitab yang sebelum mengalami penggenapan janji Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, harus mengalami sebuah proses terlebih dahulu. Saudara, Ayub adalah seorang yang berhasil. Sebagai orang yang berhasil bukan berarti Ayub tidak pernah gagal dalam hidupnya. Ayub pun harus mengalami kegagalan demi kegagalan, penderitaan dan juga keterpurukan. Namun Ayub tidak pernah menyerah dan putus asa di tengah jalan. Ia tetap bangkit dan mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Nah, Ayub tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah keterpurukannya. Ayub masih dapat berkata dengan telanjang, aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Dan apakah kita mau menerima apa yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku, gagal bukan akhir segalanya. Tetaplah mengucap syukur seperti Ayub, karena kegagalan bukan rencana Tuhan. Walau terkadang Tuhan izinkan kegagalan itu terjadi dalam hidup kita, supaya kita belajar tidak sombong dan belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kegagalan mengingatkan kita untuk introspeksi diri, untuk mengevaluasi diri. Mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan sendiri dan tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Saudara, kadang kita diizinkan gagal supaya kita tidak sombong dan mengajar kita untuk berharap, bergantung hanya kepada Tuhan di dalam segala hal. Karena itu ingatlah, Ayub 42 ayat 10, di tengah proses yang ada itu, Ayub tidak keluar dari jalan Tuhan. Dia tetap melekat kepada Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat dari segala
kepunyaannya dahulu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan kami adalah pribadi yang merancangkan hari depan kami yang penuh harapan. Dan karena itu Tuhan Yesus, kami bersyukur memuliakan nama-Mu. Engkau Tuhan yang mengajar kami juga bahwa tidak boleh sombong dan mengandalkan kekuatan sendiri, karena hidup yang berhasil, hidup yang berjaya itu rencana Tuhan, dan itu juga dialami oleh setiap kami yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Firman Allah meneguhkan kami. Ayub melalui sebuah proses ujian yang begitu luar biasa. Ketika Tuhan izinkan sebuah ujian, tantangan kami hadapi, beri kami iman yang teguh Tuhan, supaya firman Allah itu tetap diberitakan, dan ada banyak orang yang diteguhkan, disembuhkan, dan mengalami pemulihan hidupnya. Bapa, kami berdoa mengucap syukur memuliakan nama-Mu dan menyerahkan firman Allah ini dalam tangan-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Aku datang padamu, Yesusku, memohon belas kasih sayang-Mu yang selama ini aku rindukan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamahlah hidupku. Tanah liat
Asra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.